Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan sekalian, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mereview kembali terkait materi yang berjudul Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan oleh Bapak Untung Putrajaya MM. Beliau adalah widya suara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Baiklah, sebelum ke materi, saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Mirza Khairat MH, peserta PKP Angkatan 1 tahun 2021 yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Adapun penekanan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini saya sebutkan, maksud saya apabila ada rekan-rekan di OPD lain, di instansi lain, ataupun di provinsi yang lain yang ingin bekerja sama untuk mengadakan pendidikan pelatihan, boleh berkoordinasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Saya bertugas pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu. Demikian sedikit perkenalan dari saya. Selanjutnya saya masuk ke materi. Dari judul materi tentang kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, tema yang dapat kita ambil yaitu tentang kepemimpinan. Adapun makna dari kepemimpinan yaitu upaya mempengaruhi orang lain dalam mencapai suatu tujuan. Ada 3 poin penting dalam kata kepemimpinan. Yang pertama yaitu pimpin, yang merupakan kata kerja. Selanjutnya pemimpin itu merupakan subjek atau orangnya, dan kepemimpinan itu sifatnya atau cara bagaimana orang tersebut mempengaruhi orang lain. Ada beberapa teori tentang kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori kelebihan. Kepemimpinan menurut teori ini diperoleh karena rohaniyah atau dan badaniyah. Kita ambil contoh itu kepemimpinan dalam hal keagamaan. Yang kedua, kepemimpinan menurut teori sifat. Menurut teori ini, pemimpin yang menganut teori sifat ini suka melindungi, percaya diri, dan penuh inovatif. Selanjutnya yang ketiga, itu ke teori keturunan atau warisan. Kepemimpinan yang diperoleh karena diwariskan dari pemimpin terdahulu. Kita ambil contoh itu adalah kerajaan. Bila dulu ayahnya adalah seorang raja, maka kepemimpinannya akan diteruskan oleh anaknya atau putra mahkotanya. Selanjutnya teori karismatik. Pemimpin yang berteori karismatik ini berkarisma dan berwibawa. Kepemimpinan karismatik memang sudah dari sananya, sudah bawaan dan merupakan karunia Tuhan. Yang kelima teori bakat. Karena seorang menjadi pemimpin diberi ruang dan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Kita ambil contoh jabatan struktural. Yang terakhir yaitu teori sosial. Seseorang yang awal mulanya sebagai orang yang biasa-biasa saja, tetapi karena didikan dia dapat dijadikan seorang pemimpin. Dalam hal kepemimpinan ada 4 fungsi yang harus dilakukan, yaitu perencanaan, mendefinisikan tujuan dan strategi apa yang akan dicapai dalam suatu tugas. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Bagaimana kita mengorganisir rekan dan lingkungan kerja kita. Yang ketiga, memimpin. Ini maksudnya sebagai seorang pemimpin mampu mengarahkan rekannya dalam melaksanakan tugas sehingga tugas yang akan dilaksanakan tercapai pada tujuan akhirnya. Selanjutnya, mengawasi. Jadi tugas yang telah kita arahkan dan telah dilaksanakan itu perlu dilakukan pengawasan sehingga tugas yang dilakukan
telah terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, untuk menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki nilai atau value agar kita dihargai orang lain. Selain memiliki nilai kepemimpinan, juga harus kreatif dan inovatif. Dengan menciptakan suasana yang menyenangkan, peduli pada orang lain, menerima bila ada kesalahan dan memberi bila ada memberi pujian, serta menghargai usaha orang lain. Jangan lupa, untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus dapat melaksanakan inovasi atau perubahan atau terobosan dalam melaksanakan tugas, tentunya terobosan dalam hal yang positif, yang dulunya belum ada menjadi ada. Dalam melakukan inovasi, yang pertama, sebagai seorang pemimpin, kita harus mau melakukan perubahan atau terobosan itu. Dan kita juga harus mampu agar terobosan atau inovasi itu dapat kita lakukan. Demikianlah dari materi yang saya dapatkan, saya ingin mengimplementasikan di lingkungan tempat tugas saya gaya kepemimpinan menurut teori sifat, di mana menurut teori ini, dengan banyaknya poin tugas dan fungsi sub bidang umum yang menurut saya, kami semua adalah tim yang melakukan dan menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan dari atasan kepada sub bidang umum. Sebagai kasubag umum, saya merupakan pemimpin yang memanage lingkungan kerja dan tugas pada subbagian umum dan perlengkapan bersama rekan-rekan kerja di subbagian umum. Kami semua merupakan satu tim yang menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sebagai manajerial tugas tersebut akan saya pelajari terlebih dahulu. Selanjutnya, membuat perencanaan. Dengan adanya perencanaan, kita dapat mendefinisikan tujuan serta strategi atas tugas yang akan kita lakukan. Selanjutnya, kita mengarahkan, membagi tugas sesuai kompetensi. Dengan pembagian tugas pada rekan yang kompetensi yang sesuai, maka tugas itu akan lebih terarah dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan dari orang yang kita berikan atau kita representasikan tugas tersebut. Atas tugas yang telah dilaksanakan tersebut, kita lakukan pengawasan. Tugas yang diberikan kepada rekan tim tersebut harus kita awasi apakah telah selesai dilaksanakan, dan bila tugas tersebut belum selesai, akan dibahas bersama ada apa kendala yang dihadapi sehingga tugas tersebut belum dapat diselesaikan. Apa solusi atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut. Dan bila tugas tersebut telah diselesaikan, kita jangan segan memberi penghargaan, walaupun itu berupa ucapan terima kasih pada rekan kerja kita. Demikian review materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.